Patah hati itu indah. Patah hati, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Keadaan di mana hati tidak dapat merasakan rasa yang diinginkannya. Seharusnya, hati akan pulang pada tempat yang terbaik. Tetapi kebanyakan hati justru singgah pada tempat yang salah. Rapuh, retak, hingga patah adalah resiko dari jatuh cinta. Jatuh. Kebanyakan dari mereka yang mengenal pasti pernah terjatuh. Membangun cinta saja belum tentu berhasil. Bagaimana jika jatuh? Walaupun kata kebanyakan orang jangan jatuh cinta, tapi tetap saja cinta adalah fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Pada keadaan apapun, cinta tidak dapat disalahkan. Karena bukan cinta yang menyakiti, tetapi orang-orang. Ya benar, mereka yang tidak pernah benar-benar menerapkan prinsip dalam mencintai. Mereka yang mempermainkan perasaan dan mereka yang gak tahu bagaimana caranya menghargai ketulusan. Ketulusan itu mahal harganya. Yang bisa melakukannya pun hanyalah orang-orang yang berkelas. Hanya orang-orang yang menggunakan hatinya dengan sebijak mungkin. Sebenarnya, untuk dapat mencintai dengan tulus bukanlah sebuah hal yang sulit. Terkesan sulit hanya karena dalam mencintai, semuanya penuh dengan godaan dan cobaan. Iman serta perasaan akan diuji, kesetiaan akan diuji, pendirian kita pun akan terus dikikis. Siapapun yang belum siap dalam mencintai, pastilah akan rapuh dan akhirnya menyakiti. Tak jarang mereka-mereka pun dengan sengaja menyakiti perasaan orang lain. Bahkan walaupun mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Cinta sebenarnya suci, hanya saja kebanyakan dijadikan pelampiasan. Sehingga cinta menjadi sebuah hal yang teramat mengerikan bagi orang-orang yang selalu saja gagal. Terlebih, patah hati tidak hanya akan sekedar meninggalkan luka dan air mata, tetapi bekas yang untuk menghilangkannya pun butuh waktu. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Melewati satu hari fase patah hati saja rasanya seperti sangat lama. Seperti tahunan, apalagi ketika setiap hari harus selalu teringat akan bayangan dirinya. Belum lagi jika harus terbawa mimpi, tidur tak nyenyak, makan gak nyaman, dan melakukan aktivitas sehari-hari pun harus dengan ekstra bekerja keras agar tetap fokus. Memang, gak ada yang ingin merasakan patah hati. Tetapi kalaupun patah, itu tandanya kamu telah menambah satu kesempatan untuk menemukan orang lain yang jauh lebih baik. Percaya ataupun tidak, di setiap hatimu yang terluka, pasti kedepannya kamu akan lebih memilih dan memilah dalam menentukan tipe pasangan yang kamu inginkan. Juga nantinya akan terdapat lebih banyak orang yang akan terseleksi. Mungkin di awal kamu bisa menerima lebih banyak orang, namun nantinya pasti hanya ada orang-orang tertentu saja. Kebanyakan konsepnya adalah seseorang tidak akan pernah mau mengulangi ikatan ataupun hubungan bersama orang-orang yang pernah menyakitinya. Meski bukan dengan orang yang sama, tapi jika memiliki sifat dan ciri-ciri yang sama dengan sosok sebelumnya, pasti akan menjadi pertimbangan prioritas untuk menolaknya. Ya, meskipun keputusan sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing, tetapi tetap saja seseorang selalu menginginkan sosok yang baik dan terbaik untuk bersama dirinya. Karena jika hanya yang terbaik saja tak cukup untuk dapat membangun sebuah mahligai hubungan. Sejatinya, hubungan yang baik pasti akan dijalani oleh orang-orang yang baik juga. Hubungan yang berkualitas juga pastinya akan dijalani oleh orang-orang yang berkualitas. Entah dalam perkataannya, sikapnya, ataupun caranya dalam menjaga hubungan dan menghargai perasaan pasangan. Suatu hubungan yang ideal tidak terukur dari seberapa sempurna masing-masing orang di dalamnya, tetapi seberapa besar keinginan mereka untuk saling belajar, mengingatkan, dan saling menyempurnakan satu sama lain. Memang gak ada manusia yang dapat sempurna dalam menjalani hubungan. Akan terdapat satu, dua, atau lebih kesalahan yang pasti akan terjadi dan itu wajar. Namun apa jadinya jika kesalahan-kesalahan itu justru dibiarkan dan bahkan diulangi? Pastinya hanya akan menciptakan perpecahan. Pastinya akan ada pihak-pihak yang tersakiti dan lagi-lagi hanya karena ego. Sungguh gak mudah mempertahankan hubungan. Oleh karena itu, mencari pasangan yang tepat pun gak mudah. Butuhkan proses sakit hati yang berkepanjangan baru akan menemukannya.
Lalu lalang kehidupan sebenarnya selalu identik dengan gagal dan berhasil. Tetapi lalu lalang hubungan seharusnya hanya akan identik dengan kebahagiaan. Sakit hati sebenarnya bukanlah penghalang, tetapi sakit hati adalah awal kebahagiaan, di mana kita dijauhkan dari orang-orang yang tak baik untuk kita sebelum pada akhirnya harus semakin jauh, sangat jauh, dan semua sudah terlambat. Pasti akan semakin sakit dan terluka. Dampaknya pun akan semakin lebih buruk daripada saat ini. Apalagi jika suatu hubungan dijalani dengan keterpaksaan. Jika perpisahan menjadi suatu hal atau menjadi suatu alasan kamu merasa sakit hati, maka jangan sampai menciptakan perpisahan itu. Namun ketika bertahan hanya akan membawa luka, maka jangan pernah untuk memaksakan diri tetap bertahan. Karena pada dasarnya, pada faktanya, ketika kamu bertahan dengan orang yang tidak tepat, ketika kamu bertahan dengan orang yang sebenarnya tidak kamu inginkan, kamu sama saja membawa luka dan rasa sakit. Walaupun bukan sekarang, tapi nanti itu akan terjadi. Jadi, perpisahan sebenarnya ada bukan sebagai akhir. Namun kamu telah memulai awal yang baru, proses yang baru, dan kamu telah melangkahkan kakimu satu langkah lebih maju. Daripada harus bertahan di balik rasa sakit, memang bukanlah hal yang mudah untuk melepaskan dan ikhlas. Terlebih, kita tidak akan pernah menemukan orang yang sama. Pasti ada yang pernah rela bertahan demi rasa sakit, rela memilih sendiri karena masih berharap untuk kembali dengan seseorang di masa lalu. Sebenarnya nggak salah keduanya. Tetapi berharap dengan sesuatu yang terkesan gak mungkin, itu sangat sulit. Kita pun gak tahu apakah ia sama dengan kita, yang sedang memikirkan kita, ataukah hanya sebelah tangan. Satu hal yang perlu disadari adalah kamu tidak akan pernah menemukan orang yang sama persis seperti sosok sebelumnya. Tetapi kamu harus bisa melangkah dan menemukan orang yang jauh lebih baik, jauh lebih pantas untuk diperjuangkan. Kamu bisa melawan hati yang egois, memaksamu bertahan dengan orang yang telah membuatmu kecewa dan sakit. Bahkan pasti pernah terbesit bahwa yang kamu butuhkan adalah dia, bahwa dia adalah obatnya. Padahal obat tercipta bukan untuk memberikan rasa sakit, bukan untuk melukai, dan bukan untuk mengecewakan, tetapi mengobati, dan pada akhirnya akan menjadi alasanmu untuk tersenyum dan tetap memperjuangkan segala tujuan dan cita-citamu di masa depan.